Balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau review sebuah smartphone dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 10 Pro dan kalian bisa lihat sendiri ini gue langsung pakai untuk kamera depannya. Apakah hasil bagus atau enggak kalian bisa nilai sendiri. Dan sekilas info untuk handphone ini gue udah pakai lebih dari 1 bulanan. Jadinya udah dapat beberapa kali update dan yang gue rasain sih selama ini sih harusnya udah lebih stabil dibandingkan waktu pertama kali awal gue pegang handphone ini. Kalau kita ngebahas soal desain, menurut gue di Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini desainnya adalah yang paling bagus sampai saat ini yang pernah dibuat oleh Xiaomi. Bisa lo lihat sendiri di bagian bezel atas dan juga bezel bawahnya ini mirip banget sama Xiaomi Mi 11 series. Dan setelah gue cek-cek nyata keluaran dari brand lain gitu selain Xiaomi kayak Poco itu desainnya juga mirip-mirip sama Xiaomi Mi 11 series. Jadi gue pikir kayaknya Xiaomi di tahun 2021 ini dia nunjukin bahwa ini loh garis desain kita tuh kayak gini handphone yang kita keluarin. Dan menurut gue ini sangat-sangat positif ya karena pada akhirnya Xiaomi punya garis desain sendiri. Ngomongin soal display, untuk layar dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini udah dibekali oleh Super AMOLED di 6,67 inch. Dan di Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini punya beberapa fitur yang menarik di bagian displaynya. Yang pertama ada yang namanya Sunlight Mode. Untuk fitur ini berguna kalau misalkan lu nggak aktifin fitur automatic brightness-nya. Jadi kalau misalkan lu aktifin sunlight mode ketika lu lagi ada di luar atau di cahaya yang cukup terang, dia otomatis akan adjust brightness-nya ke bagian yang lebih terang lagi. Untuk fitur selanjutnya ada di bagian reading mode. Nah, untuk cara kerja dari reading mode ini adalah dia menurunkan warna biru dan menaikkan warna kuning. Jadi kalau misalkan kalian lihat secara kasat mata tampilannya agak sedikit kekuningan. Fungsinya sebenarnya apa sih reading mode ini? Fungsi sebenarnya adalah buat kalian yang sering baca berlama-lama di depan handphone, mata kalian nggak akan sakit karena terlalu lama mandangin layar ini. Jadinya agak lebih hangat lagi warnanya untuk di mata kalian. Nah, untuk pilihan mode dari reading mode ini ada dua. Yang pertama ada yang versi klasik. Jadi tampilannya itu ya kayak biasa, dia untuk menampilkan warna agak kekuningan aja. Nah, yang beda adalah di mode paper. Di sini kalian kalau misalkan aktifin mode paper, layar kalian tuh ada tekstur seperti kertas. Ya, ini menurut gue emang agak unik. Jadi kalau misalkan kalian sering baca, mending kalian aktifin aja sih untuk mode paper ini. Jadi kayak kalian beneran baca di atas kertas. Menurut gue ini agak unik sih. Lalu fitur selanjutnya ada di bagian color scheme-nya. Di sini kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa pilih auto atau kalian bisa pilih saturated untuk warna yang lebih keluar lagi, warna yang lebih gonjreng lagi, atau kalian bisa pilih yang mode standar. Nah, saran gue kalian mending pilih yang mode auto, tapi untuk di color temperaturnya kalian pilih ke mode warm aja biar kalian ngerasa bahwa handphone itu layar tuh lebih adem aja sih. Lalu untuk fitur yang gak kalah penting di handphone ini adalah di bagian refresh rate-nya. Nah, sekarang di Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini udah dukung refresh rate di 120Hz. Secara default begitu handphone ini keluar dari box dia masih di 60Hz. Jadi kalian harus masuk ke bagian setting, display dan juga refresh rate kalian harus setting di 120Hz. Dan sensasinya pakai 120Hz di handphone ini adalah mulus banget. Jadi kalau misalnya kalian scroll itu enak banget, lancar banget. Dengan adanya 120Hz ini gue rasa kebanyakan orang bakal malas lagi balik ke 60Hz karena berasa kayak nge-lag gitu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalau misalkan kalian aktifin 120Hz nya, baterainya akan lebih boros ketimbang kalian aktifin di 60Hz aja. Itu udah pasti sih. Nggak cuman itu aja, untuk bagian display Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini udah ngedukung konten HDR10. Jadi kalau misalnya kalian buka Netflix, kalian bisa setel film dengan format HDR10. Jadinya untuk tampilan menurut gua udah oke banget. Tapi kalau misalnya kita bahas soal ketajaman di layar Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini, menurut gue untuk layarnya masih belum terlalu tajam ketimbang kompetitor lainnya yang mungkin layar Super AMOLED-nya tuh lebih tajam di handphone-handphone mid-range. Tapi ya balik lagi karena handphone ini harganya 3 jutaan dan udah dapat layar Super AMOLED, menurut gue itu udah sesuatu yang lumayan wow banget sih. Untuk pelindung di layar dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini kalian udah dapet anti gores langsung dipasang, dan ini gue udah langsung ganti ke tempered glass karena anti goresnya cepet banget baretnya sih. Dan untuk di bagian layar dan juga back covernya,
Handphone ini udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan itu menurut gue udah cukup kuat. Dan kembali lagi nih, harga 3 jutaan udah dapat back cover dan juga pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Menurut gue ini udah cukup wow lagi. Sekarang kita bahas soal biometric dan juga security di handphone ini. Untuk bagian fingerprintnya yang gue senang adalah dia ada di bagian samping dan nyatu dengan tombol powernya. Kenapa gue bilang gue senang ada di bagian sini? Karena ini udah cukup akurat banget dan cepet. Gue pribadi lebih seneng untuk sensor fingerprint itu ada di bagian samping kayak gini. Jadi konvensional dan tombolnya ini kerasa solid banget dan bentuknya juga dia rounded mengikuti dengan bezel yang ada di sebelah kanan sini. Menurut gue ini adalah langkah yang tepat banget yang diambil oleh Xiaomi dengan menekan budget agar dia nggak perlu repot-repot untuk nanamin fingerprint di bagian layar, karena otomatis harganya akan lebih mahal lagi. Tentunya nggak bakal dapet handphone ini di harga 3 jutaan. Selanjutnya untuk bagian face unlock-nya di sini juga udah bagus banget. Gue udah coba face unlock ini di tempat yang gelap banget dan dia tetap ke unlock dengan baik walaupun brightness-nya itu gue coba di paling rendah. Biasanya untuk handphone-handphone yang nggak ada infrarednya di bagian depan akan kesulitan untuk face unlock ketika di keadaan cahaya gelap. Tapi entah kenapa di handphone ini biarpun gelap banget dia tetap bisa unlock dengan sangat baik. Oke, sekarang kita ngebahas soal baterai. Handphone ini udah ditanami oleh baterai di 5020 mAh. Dan sejauh ini pemakaian gue kurang lebih hampir sebulan. Gue ngecas cuman kadang sehari sekali dan bahkan pernah 2 hari sekali gue ngecas handphone ini. Masih kebilang cukup awet banget biarpun gua aktifin di 120 Hz. Untuk penggunaan gua yang medium to heavy use. Untuk screen on time-nya sendiri kadang gua bisa dapat di atas 6-8 jam, kurang lebih segituan lah. Dan untuk pengecasan sendiri ini cukup cepat, gua dari 20% ke 100% cuman butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit. Sekarang kita bahas soal kamera di handphone ini. Jadi di Redmi Note 10 Pro ini dia udah pakai 4 kamera. Yang pertama adalah main kamera di 108 megapiksel, lalu di 8 megapiksel ultra wide kamera, lalu di 5 megapiksel telemakro dan 2 megapiksel di depth sensor. Dan ini adalah hasil-hasil foto dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Sekarang kita bahas soal video di handphone ini. Kalau misalnya kalian lihat di bagian setting, kalian bakal lihat untuk perekaman videonya kalian bisa pilih mulai dari 720 di 30 fps sampai 4K di 30 fps. Jadinya untuk 4K ke limit di 30 fps. Tapi kalau misalnya kalian lihat secara footage, untuk bagian 4K itu dia di 30 fps kurang stabil. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau ngerekam video, kalian pilih aja di 1080p biar kalian bisa aktifin fitur steady videonya. Dan ini beberapa sampel video untuk di 1080p nya. Sekarang kita bahas untuk kamera depannya. Jadi untuk di Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini dia udah dibekali oleh 16 megapiksel kamera di f2.5. Sekarang kita lihat untuk hasil foto dan juga videonya. By the way, untuk di bagian stabilisasi kamera depannya ini udah cukup bagus. Gue yakin lo nggak akan kecewa untuk kamera depannya. Sekarang kita bahas soal audio di handphone ini. Untuk speakernya dia udah pakai dual speaker,
di bagian atas dan juga di bagian bawah. Untuk sound quality-nya sendiri menurut gua ini udah cukup bagus di harga 3 jutaan. Untuk bass dari speaker masih tetap ada, dan gue rasa kalau misalkan lu nonton film juga masih oke di handphone ini. Gue yakin lu nggak akan kecewa untuk suara dari speaker di handphone ini. Dan nggak lupa juga dia masih ada jack audio 3,5 mm yang sekarang udah jarang banget ada di handphone flagship. Ya ini emang handphone mid range, tapi menurut gue ini adalah sebuah kelebihan di sebuah smartphone zaman sekarang sih. Dan selanjutnya untuk fitur yang nggak kalah penting di handphone ini adalah dia masih ada IR blasternya. Ini adalah fitur yang menurut gue masih dipertahankan oleh Xiaomi di seri Redmi-nya. Menurut gue ini harus tetap ada karena emang kadang kepake banget sih IR blaster ini. Dan fitur selanjutnya yang gue suka di handphone ini adalah dia udah ada always on display. Nah yang gue senang di sini adalah di bagian temanya kita dikasih pilihan yang cukup banyak dan juga kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk region Indonesia kita untuk pilihan always on display-nya cuma bisa nyala di 10 detik aja. Ini katanya alasan untuk biar baterainya lebih hemat. Tapi kalau misalkan lu coba ganti room dari global ini ke room EU, itu lu bakal nemuin option untuk always on display-nya itu nyala terus. Jadi menurut gua aneh aja kenapa di versi Indonesia tuh nggak ada pilihan itu. Dan semoga aja kedepannya Xiaomi bakal kasih update terkait masalah always on display-nya ini. Biar konsumen aja yang nentuin mau dia handphonenya dipakai untuk boros atau dipakai untuk lebih irit. Selanjutnya kalau misalnya kita masuk ke bagian special feature, di sini juga ada banyak banget fitur yang menurut gue cukup keren. Yang pertama ada di bagian video toolbox-nya. Jadi kalau misalnya kalian nyetel video, kalian bisa sambil multitasking juga. Kalian bisa buka WhatsApp, bisa buka Facebook dan lain-lain. Dan special fitur selanjutnya yang menurut gue keren adalah di bagian game turbo. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di dalam game, kalian bisa langsung screen recording, ambil screenshot dan juga clear cache. Dan gak lupa di sini juga kalian bisa buka aplikasi lain ketika kalian juga lagi main game. Jadi menurut gua fitur dari game turbo ini cukup membantu banget kalau kalian yang suka main game. Ngomongin soal gaming, handphone ini udah dibekali oleh Snapdragon 732G yang mana ini adalah prosesor 8nm dan juga GPU-nya Adreno 618. Dan untuk performanya sendiri menurut gue di sini udah cukup bagus banget kalau misalnya kalian main game-game casual kayak misalkan Subway Surf atau kalian main Mobile Legends, ini masih lebih dari cukup dan udah bisa memaksimalkan game tersebut di handphone ini. Tapi kalau misalkan kalian mau main game sekelas Genshin Impact, ya paling kalian cuma bisa dapet settingan di low aja sih. Jangan berharap kalian bisa mainin Genshin Impact di settingan high dan juga FPS-nya di 60. Selama pemakaian gue kurang lebih 1 bulanan, gue nggak pernah ada kendala untuk pemakaian di sehari-hari kebutuhan gue. Karena menurut gue handphone ini udah lebih dari cukup. Buka aplikasi cepat, pindah-pindah aplikasi, multitasking dan segala macem, ini handphone udah enak banget. Perpaduan layar Super AMOLED 120Hz dan juga baterainya yang cukup gede di 5020 mAh, menurut gue ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat jarang ditemuin di handphone 3 jutaan. Dan untuk pemakaian sehari-hari gue bilang tadi ini udah cukup awet banget baterainya, biarpun lu aktifin di 120Hz. Dan gak lupa handphone ini juga punya sertifikat IP53 yang mana itu adalah dust dan juga splash resistant. Jadinya kalian bisa bawa handphone ini di hujan-hujanan. Di dalam handphone ini juga ada modul NFC-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau top up e-money dan lain-lain itu udah bisa di handphone ini. So, apakah gue merekomendasikan handphone ini? Jawaban gue adalah ya, gue sangat merekomendasikan handphone ini untuk kalian yang mau jadiin handphone ini sebagai daily driver. Karena menurut gue secara fitur, desain dan juga harga ini udah bagus banget. Dan dengan adanya Xiaomi bikin handphone kayak gini di harga 3 jutaan, menurut gue kedepannya kompetitor-kompetitor bakal panas dan bikin handphone dengan harga yang cukup murah dengan fitur yang serupa atau dengan fitur yang lebih baik lagi. So itu aja review dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya seputar gadget, kalian bisa mampir aja ke IG kita di Sumur Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.